Sedap sungguh sirdang rokam, bekal orang pergi ke pekan. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, tuntunan hidup sepanjang zaman. Hadirin berbahagia, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan yang kami muliakan, acara dilanjutkan pembacaan Maulid Simtudurar, Maulid oleh Al-Habsyi karya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kami jemput dengan segala takzimnya. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini karena Allah, dan berpisahnya kita nanti juga karena Allah, dan itulah menjadi sebab kita berkumpul kelak pada satu hari nanti di suatu tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membaca Maulid Habsyi atau Maulid Simtudurar, karena ini dalam rangka masuk perjalanan safari Maulid Nabawi, kita masih ada membaca kitab. Ini hanya sekedar tabarukan, mengambil berkah kepada muallif kitab. Dan dari kitab ini, karena kitab yang kita baca ini adalah kitab tentang sholawat dan keutamaan sholawat, kitab yang berjudul Sa'adatud Darain, yaitu kebahagiaan dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Ana kulli ma nawabiha aslafuna sholihun fi mithli hadhil munasabah wa kulli niyyah shalihah, khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab Syekh Sayyid Yusuf bin Ismail An-Nabhani wa biniyatihi wa ila arwahi masyayikhihi wa masyayikhina wa masyayikhikum wa biniyatihim wa ila hadratin nabi wa hibaitul kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yaqulu fil haditsil masyhur. Kita mengulang sedikit hadis yang kita baca tadi malam di Tanjung Sekodi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang masyhur. Apa kata Nabi? "Tsumma salullaha liyal wasilata fa innaha la takunu illa li 'abdin wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Kata Nabi, kemudian mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk aku akan wasilah. Jadi Nabi memerintahkan kepada para sahabat, dan perintah ini berlaku sampai kepada kita para umat. Perintah Nabi ini berlaku tidak hanya untuk para sahabat pada zaman itu, tapi juga berlaku untuk kita para umat. Perintahnya apa? Nabi suruh kita meminta kepada Allah wasilah, perantara.
Nabi memerintahkan kepada kita meminta kepada Allah wasilah, yang mana wasilah yang kita minta itu adalah untuk Nabi. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah memberikan wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha la takunu illa li'abdin. Maka bahwasanya sesungguhnya wasilah itu tidak bisa, tidak ada, tidak terjadi illa li'abdin, melainkan untuk seorang hamba. Jadi kalau minta wasilah dari Allah untuk Nabi itu bisa, karena wasilah itu diperuntukkan untuk hamba. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba. Mana buktinya Nabi kita adalah hamba? Di dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israel, ayat pertama Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, dengan hambanya. Dengan hambanya siapa di sini? Nabi Muhammad. Jadi wasilah yang kita mintakan untuk Nabi itu tepat dan benar. Memang kita minta kepada Allah, kemudian permintaan kita tadi bukan untuk kita, tapi permintaan kita untuk diberikan kepada Nabi. Ini zahir ya, seakan-akan ya. Kita ini meminta sebagai umat, meminta kepada Allah agar Allah memberikan wasilah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad layak menerima wasilah itu karena dia hamba. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap bahwa aku adalah dia. Aku adalah dia si hamba yang layak mendapatkan wasilah. Faman sa'ala liyal wasilata, maka barang siapa yang meminta ia untuk aku akan wasilah daripada Allah. Jika kita nih meminta wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad, apa kata Nabi? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah, adalah baginya syafaatku, halallah baginya, jadilah baginya, diperuntukkan baginya, bagi yang memintakan wasilah kepada Allah, syafaatku pada hari kiamat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, beruntungnya sadar atau tidak bahwa kita dari nenek moyang, dari datuk-datuk kita turun-temurun melalui guru-guru kita juga di madrasah sampai ke hari ini, bahkan anak-anak kita yang masih ingusan, mungkin umurnya masih umur 10 tahun ke bawah, ini sudah melakukan hadis ini ya, tanpa kita sadari kita sejak zaman nenek moyang kita sampai kepada anak cucu kita, ya maksudnya anak-anak kecil sekarang ini sudah melakukan perintah Nabi dalam hadis ini. Maka jika kita telah melakukan perintah Nabi memintakan wasilah kepada Allah untuk dia, halat lahu syafaati, halal baginya, nyata baginya, dapat baginya syafaatku. Artinya semua kita bapak ibu, laki-laki perempuan, besar kecil tua muda, semua kita yang hadir pada malam hari ini, semua umat Nabi Muhammad SAW yang telah melakukan meminta wasilah kepada Allah, halat akan dapat apa? Syafaatnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Amin. Beruntung nggak Pak? Beruntung nggak kita ini? Kita ini beruntung. Kok iya? Iya. Apa benar? Benar. Saya kayaknya tidak merasa pernah meminta wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Jangan bilang begitu. Kita ini kadang-kadang tidak sadar bahwasanya kita ini memintakan wasilah kepada Nabi setiap hari minimal. Semua kita ini umat Islam setiap hari itu minimal menjalankan hadis ini, meminta wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad setiap hari minimal 5 kali. Berapa kali Pak? Berapa Bu? 5 kali. Mana yang kita minta? Tatkala muazzin mengumandangkan lafaz-lafaz azannya dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampailah ke lafaz yang terakhir, La ilaha illallah. Lalu kita baca doa apa? Doa yang kita baca apa? Doa setelah azan. Insya Allah tak payah ditanya, semuanya hafal nih insya Allah. Ya Pak ya, semuanya hafal kan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ayo bareng-bareng. Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Dah? Apa tuh? Ya Allah, berikanlah kepada, yang depan tadi saya terjemahkan, ati sayyidana Muhammadan al-wasilah, berikanlah kepada penghulu kami, kepada tuan kami, kepada camat kami, kepada bupati kami, kepada wali kota kami, kepada gubernur kami, kepada presiden kami, kepada pemimpin kami, al-wasilah. Wasilah. Siapa pemimpin kita? Siapa penghulu kita? Siapa tuan kita? Siapa wali kota kita? Siapa gubernur kita? Siapa presiden kita? Tak ada, melainkan dialah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah, berikanlah ia ya Allah wasilah. Nah, artinya apa Pak Bu? Hari-hari kita minimal melaksanakan hadis ini sebanyak 5. Betul tak Pak? Betul Bu? Setiap hari kita berpeluang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5 kali. Saya ini penyangga bah. Tahu penyangga? Penyangga tahu? Kalau bahasa Purnama ini penyangga apa? Penyamun. Penyangga juga ya? Sama lah. Kita kan orang Melayu sama aja. Kami orang Menggales. Ini ada orang Rupat, ini orang Dumai, Melayu sama aja. Penyangga, penyamun. Macam mana Pak? Kami ini penyangga, sembayang payah usah dan sembayang Pak. Basuh muka jalan, usahakan sembahyang. Basuh muka je jalan. Kami bangun tidur langsung cari air minum bening-bening gitu. Bangun tidur langsung cari air minum macam orang barat tuh. Kami tak biasa dah menjalankan taat. Kami tak biasa dah. Nanti dulu, jangan putus asa. Tidak ada satupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang direlakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terjerumus ke dalam api neraka. Tidak ada.
Saya ulangi ya, tidak ada satupun umat Nabi Muhammad SAW yang direlakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk terjerumus ke dalam api neraka. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak rela jika umatnya masuk neraka. Kalau penjahat macam mana? Penjahat sekalipun, yang penting beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berniat ingin berbuat kebaikan, berniat ingin menjalankan segala perintah Allah, berniat ingin mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tidak sama dengan hari esok, karena hari yang kemarin tidak sama dengan hari ini. Ya, hari ini tidak sama dengan hari esok. Hari ini, malam ini kita di sini ngumpul sama-sama. Tapi setelah ini kita akan bubar sama-sama. Malam besok kita di mana? Nggak tahu. Malam besok tidak sama dengan malam ini. Begitu juga hari ini kita penjahat, besok belum tentu. Hari ini kita baik, besok belum tentu. Hari ini kita berani durhaka dengan suami, besok belum tentu. Hari ini kita abai, cuai dengan anak-anak kita, besok belum tentu. Masih ada harapan yang namanya rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini sedikit saja, mari sama-sama, jika ada Tuan Bilal mengumandangkan azan, lalu dia selesai mengumandangkan azan, mari sama-sama kita amalkan membaca doa setelah azan. Ibu-ibu hafal, Bu? Hah? Hafal? Alhamdulillah. Tidak apa-apa, Bu. Tidak hafal, tidak ditegakkan, tak kena seterap dong, tak kena berdiri dekat tiang bendera dah. Tidak hafal, nanti cari tulisannya dibaca. Yang penting begitu selesai Tuan Bilal mengumandangkan azannya sampai kalimat la ilaha illallah, kita sambut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca doanya. Karena apa? Doa ini, doa setelah azan ini ternyata ndak gampang-gampang, ndak main-main doanya. Halat lahu syafaati yaumal kiamah. Ini penyebab kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Seluruh umat meminta syafaat kepada nabinya, dan seluruh nabi memberikan jawaban, aku tak bisa berikan syafaat karena aku juga mencari syafaat. Maka seluruh umat dengan seluruh nabi pergi menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita tiap hari punya peluang mendapatkan syafaat Nabi sebanyak lima kali. Alhamdulillah. Ternyata Nabi kita orangnya sangat cerdas, luar biasa. Ternyata Nabi kita orangnya sangat peduli dengan kita, luar biasa. Nabi lain, Pak, Bu, kalau ada umatnya yang bikin susah, kalau ada yang bangkang, ya udah dia serahkan kepada Allah untuk memberikan keadilan. Nabi-nabi yang lain, jika ada umatnya yang membangkang, yang melawan, yang menolak seruannya, maka mereka akan menyerahkan pengadilan kepada Allah. Makanya Nabi Lut, kaum Samud, kaum Ad, lihat negeri mereka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kontan.
Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad jaga umatnya, walaupun dia sudah tiada, maksudnya secara zahir, walaupun dia sudah bersemayam di bumi Madinatul Munawwarah sana, kita tidak pernah berjumpa dengan dia dan dia tidak pernah berjumpa dengan kita, tetapi dia tetap peduli dengan kita. Dia berikan warisan, dia berikan bekal kepada kita untuk kita turun temurun agar mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Melalui apa? Meminta wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak? Jelas Bu? Beruntung jadi umat Nabi Muhammad, apalagi yang dekat dengan Masjid Al-Furqan ini, sangat beruntung. Setiap hari 5 kali dikumandangkan azan. Walaupun kita di rumah, maka 5 kali jualah kita akan baca doa setelah azan. Maka menjadi sebab 5 kali jualah kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi